Halo sobat, kembali lagi bersama saya, Redo. Diculik, disekap 44 hari, dipukul dan disiksa yang sangat mengerikan, diperkosa hingga 400 kali. Inilah kisah dari Junko Furuta. Oke sobat, bagi kalian yang belum bergabung dengan channel Red Zone Redo, mari bergabung dulu dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah. Junko Furuta lahir pada 22 November 1971 di Misato, Saitama, Jepang. Ia meninggal dalam usia 17 tahun. Ia terlahir memiliki paras yang begitu cantik, serta ia menjadi mahasiswi yang sangat populer di sekolahnya, tepatnya di SMA Yashio Minami. Akibat dari kecantikan dan kepopulerannya, ia banyak disukai oleh orang. Salah satunya adalah komplotan geng Yakuza yang bernama Hiroshi Miyano. Hiroshi ini terkenal sebagai mahasiswa yang nakal, suka membuli, dan ia juga disegani dan ditakuti oleh mahasiswa lain karena mereka tahu ia adalah komplotan dari gangster Yakuza. Hiroshi menyukai si Furuta ini hingga akhirnya ia menyatakan cinta kepada Furuta. Namun sayang, cintanya bertepuk sebelah tangan. Furuta menolak cinta dari Hiroshi ini dengan alasan tidak ingin berpacaran dulu. Akibat penolakan ini, Hiroshi menjadi berang dan sangat kecewa sobat. Dan dari sinilah kisah mengerikan dari Furuta ini dimulai. Pada malam hari 25 November 1988, tepat setelah ulang tahun Junko Furuta yang ke-17. Kronologinya, Hiroshi menyuruh teman yang bernama Minato. Ketika Furuta pulang mengendarai sepeda, Minato menendangnya sehingga Furuta terjatuh dari sepedanya. Dan datanglah si Hiroshi ini yang berlagak sok tidak tahu. Ia malah menawarkan bantuan kepada si Furuta untuk mengantarnya pulang. Si Furuta tidak menolaknya dan mereka berjalan berdua. Bukannya mengajak si Furuta pulang, Hiroshi malah membawanya ke tempat gudang kosong lalu mengancam si Furuta ini. Ia lalu memanggil temannya tadi yang mendorong sepedanya tadi, si Minato, dan kedua orang temannya lagi bernama Joe Ogura dan Yasushi Watanabe. Furuta diancam, diperkosa. Kalau ia melawan, maka ia akan disiksa atau dibunuh, dan ia akan memanggil teman-teman Yakuzanya lagi kalau si Furuta melawan. Menurut sidang, Junko Furuta disiksa dan diperkosa lebih dari 400 kali. Ia dibiarkan kelaparan, diberi makan, dan dikasih minum air urinnya sendiri. Bahkan alat kelaminnya pun dipermainkan sobat. Dimasukkan bola panas di dalamnya, dimasukkan gunting, bahkan mematikan rokok di alat intim si Furuta ini. Furuta mengalami pendarahan yang begitu hebat sobat. Badannya lebam, kakinya luka bakar. Bahkan salah satu anggota dari tubuhnya dimutilasi. Pada hari ke-40 penyekapan Furuta ini, ia pernah meminta untuk membunuhnya saja. Namun komplotan biadab tersebut tidak mau melakukannya. Mereka lebih asik menyiksa dan menyiksa. Hari ke-44, Junko malah disiksa lagi dengan brutalnya karena komplotan tersebut telah kalah judi
Akibatnya, kemarahan mereka dialihkan kepada Furuta. Mereka melempar barber ke perut Furuta, sehingga Furuta yang seharusnya kesakitan tidak lagi merasakan kesakitan karena badannya telah kebal dengan penyiksaan. Lambat laun akhirnya pada hari itu juga setelah Furuta menjadi mayat, mayatnya lalu dimasukkan ke dalam drum tong yang berisikan semen. Tubuhnya ditimbun dengan tumpukan semen. Lalu drum tong tersebut diasingkan pada lahan yang kosong. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Jasad Furuta ditemukan oleh pihak kepolisian karena menemukan sidik jari di tong tersebut dan melihat munculnya sehelai rambut. Akhir Januari 1989, mereka akhirnya ditangkap. Hukuman paling ringan adalah 7 tahun dan yang terberat adalah 20 tahun untuk si Hiroshi karena ia adalah otak dari semuanya. Menurut internasional dan masyarakat lainnya, hukuman ini dinyatakan sangat-sangat tidak adil sobat, karena perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang telah ia terima. Sebenarnya persidangan dari Jepang ini sangat sulit untuk menghukum mereka sobat, karena mereka masih di bawah usia semua. Hukumannya sangat tidak adil sobat, karena dengan perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang telah ia pertanggungjawabkan. Setelah bebas, mereka tetap masih melakukan kriminal sobat. Tak ada pelajaran yang ia ambil dari kasus Furuta ini. Ia malah melakukan tindak kriminal dengan melakukan pemukulan dan penyayatan leher pada seorang karyawan. Pada pertengahan Agustus 2018 lalu, ia akhirnya ditangkap kembali. Itulah sobat, kisah yang sangat kelam yang dialami oleh Junko Furuta. Usianya baru 17 tahun, namun hidupnya sangat tidak berarti lagi sobat. Akibat dari komplotan gangster Yakuza yang sangat kejam ini, 44 hari ia disiksa. Bisa dibayangkan sobat, bagaimana mengerikannya itu hari-harinya yang sangat begitu mengerikan. Oke sobat, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Mari berbagi pengetahuan. Sampai jumpa lagi.